Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam, yaitu terpenoid, yang disusun oleh Agnes Soema dan Suaka Kolama. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pengertian terpenoid. Apa itu terpenoid? Terpenoid adalah kelompok senyawa organik yang terdiri dari unit isoprena C5H8 yang dihubungkan bersama untuk membentuk kerangka dasar molekul. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Berikut adalah beberapa peran penting senyawa terpenoid bagi tumbuhan. Peran yang pertama yaitu fungsi struktural. Beberapa senyawa terpenoid seperti fitosterol berperan dalam memperkuat membran sel tumbuhan. Mereka membantu menjaga integritas membran dan memberikan stabilitas struktural yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, pertahanan terhadap patogen. Tumbuhan menghasilkan senyawa terpenoid sebagai respon terhadap serangan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Senyawa terpenoid ini memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu melawan infeksi serta melindungi tumbuhan dari kerusakan yang disebabkan oleh patogen. Yang berikut, pertahanan terhadap herbivora. Beberapa senyawa terpenoid berfungsi sebagai senyawa pertahanan yang efektif melawan serangan herbivora. Mereka dapat menghambat makanan serangga dan hewan pemakan tumbuhan, merangsang perilaku, menghindar atau menyebabkan gangguan fisiologis pada herbivora. Yang berikut, kerangka dasar senyawa terpenoid. Kerangka dasar senyawa terpenoid terdiri dari unit isoprena C5H8 yang dihubungkan bersama untuk membentuk struktur utama. Kerangka dasar ini dapat bervariasi tergantung pada jumlah unit isoprena yang terlibat dan cara penyusunan mereka. Berikut adalah beberapa kerangka dasar umum dari senyawa terpenoid. Yang pertama, monoterpenoid. Kerangka dasar monoterpenoid terdiri dari dua unit isoprena dihubungkan secara head to tail membentuk struktur C10. Contoh kerangka dasar monoterpenoid adalah metol dan limonen. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, seskoterpenoid. Kerangka dasar seskoterpenoid terdiri dari 3 unit isoprena yang dihubungkan secara hand to tail membentuk struktur C15. Contoh kerangka dasar seskoterpenoid adalah bisabolol dan farnesol. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, diterpenoid. Kerangka dasar diterpenoid terdiri dari 4 unit isoprena yang dihubungkan secara head to tail membentuk struktur C20. Contoh kerangka dasar diterpenoid adalah retinol atau vitamin A dan geraniol. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang berikut, triterpenoid. Kerangka dasar triterpenoid terdiri dari 6 unit isoprena yang dihubungkan secara head to tail membentuk struktur C30. Contoh kerangka dasar triterpenoid adalah spulen dan luteol. Kita masuk ke bagian yang berikut yaitu biosintesis senyawa terpenoid. Biosintesis senyawa terpenoid merupakan proses yang sangat kompleks dan tergantung pada interaksi berbagai enzim, prekursor, dan jalur metabolik dalam tumbuhan dan mikroorganisme. Variasi struktural dan aktivitas biologis senyawa terpenoid yang luas merupakan hasil dari keragaman jalur biosintesis yang ada. Biosintesis senyawa terpenoid terjadi melalui serangkaian reaksi enzimatik dalam tumbuhan dan mikroorganisme. Proses biosintetis ini melibatkan jalur metabolisme terpenoid yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum mengenai biosintesis senyawa terpenoid. Yang pertama, 1 unit isoprena. Unit isoprena
Biosintetis senyawa terpenoid dimulai dengan pembentukan unit isoprena yaitu isopentenil pirofosfat atau IPP dan dimetilalil pirofosfat atau DMAPP. Kedua unit ini adalah prekursor dasar dari semua senyawa terpenoid. Yang kedua, pembentukan kerangka dasar. Unit isoprena atau IPP dan DMAPP kemudian diubah menjadi kerangka dasar senyawa terpenoid seperti monoterpenoid atau C10, sesquiterpenoid atau C15, diterpenoid atau C20 atau triterpenoid atau C30. Reaksi ini melibatkan penggabungan berulang unit isoprena melalui kondensasi dan modifikasi struktural. Yang berikut modifikasi struktural. Setelah terbentuknya kerangka dasar senyawa terpenoid dapat mengalami berbagai modifikasi struktural. Modifikasi ini melibatkan enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi seperti oksidasi, reduksi, hidroksilasi, metilasi, dan lain-lain. Modifikasi ini dapat menghasilkan berbagai jenis senyawa terpenoid yang berbeda dengan aktivitas biologis yang beragam. Yang berikut kompartementasi seluler. Dalam tumbuhan, biosintetis senyawa terpenoid sering terjadi di berbagai kompartemen seluler seperti sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis terpenoid dapat terlokalisasi di tempat-tempat ini dan prekursor serta intermediat dapat berpindah antar kompartemen melalui transport aktif. Yang kelima, regulasi genetik. Biosintetis senyawa terpenoid diatur oleh ekspresi genetik. Gen-gen yang mengode enzim-enzim terlibat dalam jalur biosintesis dinyalakan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisiologis tumbuhan. Faktor-faktor eksternal dan internal seperti cahaya, suhu, hormon, dan stres dapat mempengaruhi regulasi genetik ini. Yang berikut tata nama senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid memiliki berbagai tata nama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi jenis-jenis senyawa tersebut. Tata nama senyawa terpenoid umumnya didasarkan pada struktur kimia dan jumlah unit isoprena yang terlibat dalam molekul tersebut. Berikut adalah beberapa tata nama umum yang digunakan untuk senyawa terpenoid. Yang pertama, monoterpenoid. Senyawa terpenoid dengan 2 unit isoprena atau C10. Contoh tata nama untuk monoterpenoid adalah mentol, limonen, pinene, dan geranol, dan strukturnya berada pada gambar. Yang kedua, sesquiterpenoid. Senyawa terpenoid dengan 3 unit isoprena atau C15. Contoh tata nama untuk sesquiterpenoid adalah bisabolol, farnesol, santalol, dan humulen. Gambarnya berada pada di bawahnya adalah struktur dari bisabolol, farnesol, santalol, dan humulen. Yang ketiga, diterpenoid. Senyawa terpenoid dengan 4 unit isoprena atau C10. Contoh tata nama untuk diterpenoid adalah retinol atau vitamin A, geraniol, farnesol, dan squalene. Dan struktur yang di bawah adalah struktur dari retinol, geraniol, farnesol, dan squalene. Yang keempat, triterpenoid. Senyawa terpenoid dengan 6 unit isoprena atau C10. Contoh tata nama untuk triterpenoid adalah lupeol, beta-sitosterol, squalene, dan olenoat. Yang berikut manfaat senyawa terpenoid bagi tumbuhan. Senyawa terpenoid memiliki berbagai manfaat bagi tumbuhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama senyawa terpenoid bagi tumbuhan. Yang pertama, fungsi struktural. Beberapa senyawa terpenoid seperti fisosterol berperan dalam memperkuat membran sel tumbuhan.
Fitosterol membantu menjaga kestabilan membran sel, meningkatkan ketahanan terhadap tekanan osmotik, dan mempengaruhi permeabilitas membran. Yang kedua, perlindungan terhadap stres. Senyawa terpenoid dapat berperan sebagai senyawa pertahanan tumbuhan terhadap stres lingkungan. Beberapa senyawa terpenoid seperti phytolexin dapat diproduksi sebagai respons terhadap serangga patogen atau cedera fisik. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melindungi tumbuhan dari infeksi dan kerusakan. Yang ketiga, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Senyawa terpenoid berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contohnya, gibberellin adalah senyawa terpenoid yang mempengaruhi proses pertumbuhan seperti perkecambahan biji, pertumbuhan batang, dan pembuahan. Sitokinin adalah senyawa terpenoid yang mempengaruhi pembelaan sel dan pertumbuhan lateral. Yang keempat, komunikasi dan interaksi dengan organisme lain. Beberapa senyawa terpenoid berperan dalam komunikasi antar tumbuhan dan interaksi dengan organisme lain. Contohnya, fitohormon, desmonat, dan senyawa terpenoid volatil seperti gerania dapat berperan dalam merespons serangan serangga atau patogen dan memicu respons pertahanan pada tumbuhan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Senyawa terpenoid adalah kelompok senyawa organik yang ditemukan secara luas di alam, terutama dalam tumbuhan. Mereka terdiri dari unit struktur isoprena dan memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, biosintesis senyawa terpenoid melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang terjadi dalam sel tumbuhan. Senyawa terpenoid dibentuk melalui jalur biosintesis yang kompleks yang melibatkan penggabungan dari modifikasi unit isoprena. Yang kedua, tata nama senyawa terpenoid didasarkan pada jumlah unit isoprena yang terkandung dalam molekul senyawa tersebut. Contohnya, senyawa dengan 2 unit isoprena disebut monoterpenoid, sementara senyawa dengan 3 unit isoprena disebut cis-square terpenoid. Yang ketiga, struktur terpenoid memiliki berbagai manfaat bagi inangnya. Mereka berperan dalam fungsi struktural, perlindungan terhadap stres lingkungan, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, komunikasi antar tumbuhan, daya tarik bagi polinator, dan sebagainya. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari